Halo Sobat Giners, welcome to Ginan Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Kembali lagi dengan saya Wendeling sebagai host pada episode kali ini. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu dokter muda yang bernama Nurindri Azahra ya? Iya. Ya, halo dokter muda Nurindri Azahra. Jadi bagaimana nih kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, jadi boleh sebelumnya untuk dokter muda memperkenalkan diri dulu ya kepada Sobat Giners. Ya, halo Sobat Giners, perkenalkan nama saya Nurindri Azahra, di rumah biasa sering dipanggil Indri. Sekarang saya berada di stasiun Opjin. Oke, nah dok, jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan alat kontrasepsi nih. Ya. Jadi sebenarnya kontrasepsi ini sudah nggak asing lagi ya di telinga kita, tapi mungkin ada Sobat Giners yang belum tahu apa nih kontrasepsi. Jadi boleh sebelumnya untuk dokter menjelaskan sedikit apa sih itu kontrasepsi dok? Ya baik, jadi sebelum saya menjelaskan kontrasepsi yang masyarakat awam tahu itu adalah KB. Pasti Iya, moderator dengar kan, Iya. biasa disebutnya itu KB. Nah, untuk KB ini sendiri dia itu merupakan kepanjangan dari keluarga berencana, yang dimana pada KB ini dia akan mengatur apakah si pasangan ini ingin menunda kehamilan ataupun ingin merencanakan sebuah kehamilan. Dan pada KB ini juga akan nanti itu mengatur untuk jumlah berapakah anak nanti dalam keluarga itu. Nah, dalam KB ini yang digunakan adalah alat kontrasepsi. Jadi, untuk alat kontrasepsi ini merupakan suatu upaya untuk mencegah kehamilan dengan cara mencegah terjadinya pembuahan antara sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria. Oke. Jadi itu gambaran garis besarnya. Sangat mudah sekali ya Sobat Giners untuk dipahami. Nah, kenapa nih dok? Penting sekali untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat. Iya, sangat penting sekali. Karena kenapa? Terlebih dari alat kontrasepsi yang sangat banyak, kenapa harus memilih? Karena ada beberapa alat kontrasepsi itu yang memiliki efek-efek samping. Jadi tiap alat kontrasepsi ini memiliki keuntungan dan kelebihan yang masing-masing. Dan ada beberapa alat kontrasepsi yang ketika penggunaannya itu, kayak misal si pasangan ini ingin ingin menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian setelah melakukan pemberhentian, ternyata ada perencanaan untuk ingin memiliki anak. Nah, ada beberapa alat kontrasepsi itu ketika penghentiannya itu dia tidak semata-mata langsung mengembalikan masa subur pada wanita. Jadi dia membutuhkan waktu 3-4 bulan. Dan ada juga beberapa alat kontrasepsi yang ketika penggunaannya dihentikan itu dia bisa langsung mengembalikan kesuburan pada wanita. Itu makanya pada penggunaan kontrasepsi ini sangat-sangat ditekankan terkait komunikasi dan edukasi. Jadi untuk penggunaan ini tidak semata-mata hanya sebelah pihak. Jadi harus kedua pihak, antara suaminya atau istrinya, jadi harus berperan sama-sama mengambil keputusan untuk pemilihan kontrasepsi yang tepat. Gitu. Jadi sangat penting sekali ya untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat, karena ada efek samping juga tentu ya. Ada kelebihan dan kekurangannya lah masing-masing. Jadi perlu sekali diketahui sebelum melakukan yang namanya kontrasepsi atau KB. Ya. Nah, boleh nih dok dijelaskan secara rinci nih mengenai metode kontrasepsi yang tersedia saat ini, termasuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, baik. Jadi untuk alat kontrasepsi itu sebenarnya sangat-sangat banyak. Ada yang sifatnya hormonal, ada juga yang sifatnya non-hormonal, ada juga yang menggunakan beberapa metode. Jadi saya jelaskan mulai dari pil yang paling banyak digunakan pada masyarakat awam. Karena kenapa? Pil ini yang paling gampang ditemukan. Jadi biasa pada ibu-ibu itu dengan membeli di kios itu saja sudah tersedia. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu yang pertama pil. Jadi untuk penggunaan pil ini dia terbagi ada dua. Yang pertama ada pil kombinasi dan pil progestin atau pil yang mengandung hormon progesteron. Apa yang membedakan dari keduanya ini? Yang pertama, untuk pil kombinasi itu dia mengandung dua hormon. Yang namanya saja kombinasi berarti ada lebih dari satu. Nah, dia mengandung lebih dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan kalau pil yang progestin ini dia hanya mengandung satu hormon. Nah, untuk
untuk keuntungan dan kelebihannya itu, untuk keuntungan dan kerugiannya itu, untuk keuntungannya hampir sama. Jadi dia itu dapat penggunaannya praktis, kemudian tidak harus setiap bulan melakukan pengontrolan pada tenaga medis. Jadi penggunaannya itu bisa diatur sendiri untuk penggunaan pil. Kemudian untuk yang perbedaan dari progestin dan kombinasi ini, progestin ini dia aman untuk ibu hamil. Jadi dia tidak akan mempengaruhi produksi dari ASI ibu, sedangkan untuk pil kombinasi ini dia tidak sangat disarankan pada ibu-ibu yang menyusui karena dia itu dapat mempengaruhi produksi ASI. Nah, selanjutnya juga untuk pil kombinasi ini pada pasaran itu dia jauh lebih mahal. Jadi kebanyakan ibu-ibu itu menggunakan pil progestin karena lebih sangat mudah ditemukan. Nah, untuk kekurangannya adalah yang namanya pil dikonsumsi setiap hari, jadi harus ada keteraturan untuk konsumsi. Jadi otomatis kalau misalnya ada satu hari si ibu ini tidak mengkonsumsi, otomatis esoknya itu dia harus membayar pil yang belum dia konsumsi. Jadi misal hari ini dia tidak konsumsi, besok dia harus konsumsi 2. Itu lebih ke kerugian itu lebih kelemahannya itu lebih ke cara penggunaannya karena harus dikonsumsi tiap hari. Nah, selanjutnya ini juga yang perlu dicatat pada penggunaan pil. Ada beberapa biasa ibu-ibu mengeluhkan, "Dok, kenapa ini saya sudah minum pil tapi kenapa masih kecolongan ya?" Iya, penggunaan pil itu dia kita boleh berhubungan badan itu nanti setelah 3 jam. Jadi kurang dari 3 jam itu kita belum jangan dulu untuk melakukan berhubungan karena obatnya belum bereaksi. Sama halnya diberikan pil ke dalam gelas, otomatis kan harus menunggu larut dulu baru bisa dikonsumsi. Begitu juga untuk penggunaan pil. Jadi banyak masyarakat awam yang baru minum pil langsung menginginkan reaksi, itu sebenarnya salah. Jadi harus menunggu dulu 3 jam sampai 20 jam, 3 jam baru bisa berhubungan badan. Nah, Dok, apa saja nih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan mereka? Yang pertama, kalau misalnya mau berdasarkan kondisi, dilihat dulu kondisinya bagaimana. Kemudian pada pemilihan kontrasepsi itu dilihat juga dari si pasangannya. Kalau misalnya semisal pada pasien-pasien yang sementara hamil itu dia yang paling aman dia gunakan itu adalah yang saya sudah sebutkan tadi, adalah pil-pil yang mengandung hormon progestin atau hormon progesteron. Selanjutnya pada pasien-pasien yang pasca keguguran itu dia untuk konsumsi pilnya itu harus melewati masa fase keguguran itu. Jadi dia harus minumnya itu 11 hari setelah keguguran atau 12 hari setelah keguguran baru bisa mengonsumsi pil. Adapun untuk pil yang bisa adapun alat kontrasepsi yang bisa diminum pada saat yang pasca keguguran itu ya bisa pil yang kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, bisa juga yang mengandung progestin, bisa juga penggunaan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim seperti IUD kalau pada masyarakat awam. Oke, jadi kalau untuk pil ini sebenarnya amankah, Dok, untuk dikonsumsi dengan orang-orang yang mungkin saja dia memiliki riwayat penyakit tertentu nih? Jadi untuk pil itu sendiri kan dia hormonal. Nah, untuk beberapa pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu itu tidak disarankan. Jadi pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu itu disarankan penggunaan alat kontrasepsinya itu yang non hormonal. Oke.
Nah, jadi kalau ada riwayat penyakit tertentu, pakai alat kontrasepsi yang hormonal ya? Yang non hormonal. Oh, non hormonal, oke. Yang non hormonal ya, sobat Jiners ya. Nah, nah dok, apa nih? Apa aja efek samping dari penggunaan kontrasepsi? Nah, kalau ada efek sampingnya, bagaimana cara kita mengatasi efek sampingnya tersebut? Iya, baik. Jadi setiap alat kontrasepsi itu baik yang non hormonal ataupun yang hormonal, baik yang menggunakan metode itu semua ada efek sampingnya. Boleh saya jelaskan biar sahabat Ginersnya juga paham. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan terkait pilnya. Kemudian ada yang kontrasepsi suntikan. Nah, untuk suntikan ini dia terbagi menjadi dua lagi, sama seperti pil. Nah, yang membedakan untuk yang suntikan kombinasi itu dia terbagi jenisnya, ada suntikan 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Yang kombinasi ini yang banyak tersedia di puskesmas dan juga disediakan sama pemerintah. Kemudian ada juga alat kontrasepsi suntikan yang progestin. Jadi dia hanya mengandung seperti yang sama pil tadi, yang dia hanya mengandung hormon progesteron saja. Cuman yang membedakan kalau yang progestin ini dia suntikannya itu 2-3 bulan bertahannya. Terus jarang dipakai sama masyarakat, itu lebih banyak pakai yang sifatnya mandiri karena dia mahal. Nah, untuk keuntungan dan kerugiannya, yang pertama, kalau untuk keuntungan dari penggunaan suntikan ini, alat kontrasepsi suntikan, yang pertama, masyarakat tidak harus mengonsumsi obat tiap hari. Jadi 1 kali suntik, kalau misalnya penggunaan suntikannya itu 1 bulan, berarti kontrolnya itu harus 1 bulan lagi gitu. Kemudian kalau misalnya pakai yang 3 bulan, berarti kontrolnya harus 3 bulan lagi. Terus untuk yang suntikan ini dia sangat efektif, kemudian tidak mengganggu dalam berhubungan. Selanjutnya untuk kerugiannya adalah untuk suntikan kita harus ke tenaga medis untuk mendapatkan suntikan tersebut. Selanjutnya ada alat kontrasepsi yang biasa disingkat alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, untuk alat kontrasepsi dalam rahim ini dia terbagi menjadi 2. Ada yang metode Cooper, yaitu yang biasa disebut IUD. Jadi itu bentukan alatnya itu bentukan T. Jadi dia itu dimasukkan. Jadi untuk penggunaannya itu dia harus sama tenaga medis. Nah, untuk efektivitas dari IUD ini dia 99% dan dia itu bisa digunakan jangka 10 tahun. Jadi dari semua alat kontrasepsi yang paling lama itu digunakan adalah IUD ini yang metode Cooper. Nah, selanjutnya ada juga yang implan. Nah, biasa masyarakat yang paling banyak juga biasa masyarakat yang pakai, yang dimana dia itu berupa sedotan ukuran batang macis ya, dia itu yang dipasang pada bawah kulit, biasa itu di lengan. Nah, untuk penggunaan implan ini juga harus dengan tenaga medis. Nah, untuk keuntungannya itu, jadi implan ini dia ada 2, ada yang penggunaan 1 batang, ada yang 2 batang. Kalau yang 2 batang itu biasa dia bertahan lama, bisa sampai 4 bulan baru pemasangan kembali. Selanjutnya ada juga yang 1 batang, dia itu 1 batang itu efektivitasnya hanya 3 bulan. Nah, untuk implan ini sendiri keuntungannya itu dia sangat efektif, terus juga tidak perlu dilakukan pengontrolan tiap bulan, kemudian tidak harus minum pil. Kalau misalnya pada masyarakat yang malas atau tipikal yang sering lupa-lupa, itu implan sangat disarankan karena dia itu kontrolnya per 3 bulan berdasarkan waktu yang digunakan. Kemudian ada juga alat kontrasepsi kondom. Pasti teman-teman sudah sangat tidak awam dengan kondom. Nah, untuk kondom ini sendiri dia itu merupakan seperti, ibaratkan kalau kita gunakan itu dia kos tangan melindungi. Jadi untuk kondom ini sendiri dia sangat-sangat mudah digunakan, sangat-sangat mudah ditemukan juga. Akan tetapi kalau biasa kan kalau misalnya digunakan ini kondomnya tidak ditahu apakah bocor atau tidak gitu. Selanjutnya ada juga yang menggunakan metode-metode. Jadi yang pertama itu ada metode sadar akan masa subur. Masuk
maksud dari metode sadar akan masa subur itu yang dimana si pasien ini tidak menggunakan pil apapun. Jadi dia hanya menggunakan perhitungan tanggal kira-kira si istrinya ini masa suburnya kapan saja gitu. Kalau misalnya sudah ditahu waktu masa suburnya, maka sebisa mungkin dihindari untuk melakukan hubungan pada masa subur itu. Nah, cara menghitung dari masa subur wanita itu ya, jadi harus dihitung dari masa dia dihitung itu dari hari pertama menstruasinya. Semisal dia haid di tanggal 1, maka untuk masa suburnya itu di hari ke-8. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 8. Jadi mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 18 itu dia tidak boleh melakukan hubungan karena di situ adalah masa suburnya. Kemudian ada juga metode Kemudian ada juga metode laktasi. Untuk metode amenorrhea laktasi itu disarankan pada ibu-ibu yang baru saja melahirkan dan menyusui. Nah, untuk metode laktasi ini dia hanya bisa diterapkan kurang dari 6 bulan usia bayi. Jadi begitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk efek samping dari penggunaan kontrasepsi ini apa, Dok? Iya, baik. Jadi ada beberapa alat kontrasepsi itu yang efek sampingnya itu seperti sakit kepala, pusing, seperti biasa. Kemudian ada juga biasa mengeluhkan radang panggul pada penggunaan IUD. Dan yang paling banyak itu dirasakan masyarakat adalah yang pertama, berjerawat. Kan biasa. Kemudian yang kedua itu biasa banyak yang tidak mau menggunakan KB karena dapat menggemukkan badan, dan yang ketiga itu dapat menyebabkan flek. Pasti perempuan yang dia hindari itu yang ketiga ini gitu. Yang ketiga ini bukan dari efektivitasnya tapi dari ketiga ini. Nah, kenapa dia bisa menyebabkan jerawat? Itu pada alat kontrasepsi yang mengandung progestin atau yang mengandung progesteron. Kalau itu makanya ditekankan pada awal penggunaan itu harus konseling pada minimal itu dokter di puskesmas setempat. Jadi untuk penggunaannya itu ya yang dapat menyebabkan jerawat, flek, dan kenaikan berat badan itu yang pertama untuk jerawat itu dia penggunaan pada alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin atau progesteron. Kenapa bisa dia menyebabkan jerawat? Karena pada saat kan kita menggunakan pil progesteron nih yang hanya satu hormon, kita konsumsi secara terus-menerus, otomatis yang masuk ini hanya satu kan, hanya satu, dikonsumsi terus-menerus, meningkat hormon progesteron dalam tubuh. Ini nanti yang akan menyebabkan peningkatan produksi melanin, menyebabkan produksi dari sebum dalam tubuh. Nah, akibat peningkatan sebum ini minyak dalam tubuh. Akibat dari peningkatan produksi sebum atau minyak dalam tubuh ini nanti yang menyebabkan terjadi akumulasi bakteri pada wajah. Terutama itu nanti yang akan menyebabkan jerawat pada wanita. Apalagi pada perempuan-perempuan yang penggunaan KB, malas cuci muka, itu pasti akan meningkatkan resiko terjadinya jerawat. Kemudian yang kedua, biasa yang masyarakat keluhkan adalah timbul flek. Aduh, kenapa dok? Ini saya pakai KB tapi mukanya timbul flek terus hitam-hitam. Nah, itu karena penggunaan progestin juga. Penggunaan alat kontrasepsi yang mengandung progestin. Kenapa dia bisa menimbulkan flek? Karena akibat hormon progestin atau progesteron itu yang selalu kita konsumsi atau yang terus masuk dan dia dia menjadi lebih dalam tubuh itu nanti akan menyebabkan peningkatan melanin dalam tubuh. Nah, akibat peningkatan melanin ini maka terjadilah flek-flek pada wajah. Jadi kalau misalnya melanin tinggi dalam tubuh, itu dia dapat menyebabkan flek hitam pada wajah. Sedangkan kalau misalnya melaninnya itu rendah atau kurang dalam tubuh, itu dapat menyebabkan biasa flek-flek putih itu pada bagian tubuh. Selanjutnya yang kegemukan ya, peningkatan berat badan. Jadi hampir semua
alat kontrasepsi itu efek sampingnya peningkatan berat badan, terutama pada pil yang kombinasi yang dia mengandung hormon progesteron dan estrogen. Nah, sebenarnya itu bukan dia semata-mata minum pil ini yang kombinasi langsung meningkatkan berat badan, tidak. Tapi dia terlebih dahulu itu meningkatkan nafsu makan. Sebenarnya untuk berat badan ini bisa dikendalikan dari diri sendiri dengan cara kalau misalnya terjadi peningkatan nafsu makan, ya makan makanan yang rendah kadar karbohidratnya atau hindari makanan-makanan yang tinggi kadar gulanya. Jadi begitu. Jadi 3 ketakutan ini yang paling banyak ditakuti ibu-ibu di luar. Sangat ditakuti wanita sih, semua wanita ya. Ternyata benar ya, efek samping dari KB itu flek hitam. Iya. Soalnya mama saya juga mengalami itu sendiri. Mau pakai skincare apapun, tidak bisa hilang. Ternyata karena KB-nya juga ya, Dok. Iya, jadi harus diedukasi nanti mamahnya. Kan di sini sudah tahu kan, nanti diedukasi. Jadi nanti otomatis kalau misalnya mamanya ada flek-flek hitam, pasti mamanya pakai pil yang mengandung progestin saja. Jadi nanti boleh diarahkan mamanya, bilang mah nanti kontrol ya supaya supaya nanti mama bisa menentukan pemilihan alat kontrasepsi yang tepat tanpa mama merasakan efek sampingnya. Ya dengan cara nanti direkomendasikan, mah coba nanti pakai alat kontrasepsi yang mengandung 2 hormon, ada yang estrogen atau estrogen dan progesteron atau yang biasa disebut pil kombinasi. Gitu. Jadi seperti itu, sangat mengedukasi saya sendiri juga ya. Jadi saya bisa berbagi ilmu atau kasih tahu ke orang tua saya sendiri nih. Ternyata flek hitamnya yang nggak bisa hilang itu gara-gara KB-nya juga. Jadi mau pakai skincare apapun juga sulit ya untuk hilang. Nah, jadi kalau peran dokter dalam memberikan konseling kepada pasien terkait pemilihan kontrasepsi yang tepat ini gimana, Dok? Iya, jadi peran dokter. Nah, untuk peran dokter itu sangat harus menjelaskan terkait, yang pertama itu harus jelaskan dulu jenis alat kontrasepsi itu apa saja, jelaskan kekurangannya, jelaskan kelebihan dari masing-masing alat kontrasepsi ini, terus dikembalikan kepada si pasangan ini. Nah, yang harus digarisbawahi yang seperti saya bilang tadi, untuk pengambilan pemilihan alat kontrasepsi ini tidak boleh sepihak. Jadi harus ada si ibunya dan harus ada suaminya. Jadi harus keputusan bersama. Nah, jika sudah dijelaskan terkait macam-macam alat kontrasepsi, keuntungan dan kelebihannya, kemudian contoh si ibunya ini ingin menggunakan alat kontrasepsi, tapi yang sifatnya bukan jangka panjang dan sifatnya pada saat digunakan dia bisa langsung hamil. Nah, itu bisa disarankan untuk penggunaan implan. Jadi penggunaan implan itu dia jadi untuk penggunaan implan itu yang saya sudah jelaskan tadi, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, untuk penggunaan implan ini pada saat pelepasannya itu dia langsung mengembalikan kesuburan wanita. Jadi tidak perlu menunggu waktu. Nah, perlu juga diedukasi karena kan kita sudah beritahu, oh ini metode kontrasepsi yang bagus kalau misalnya mau lepas langsung kembali ke kesuburannya. Dan perlu juga kita beritahu, alat kontrasepsi suntik ini yang jika digunakan dia lambat mengembalikan kesuburan. Jadi pada saat penggunaannya itu si ibu-ibu itu harus menunggu 3-4 bulan untuk mengembalikan kesuburannya. Nah, yang perlu dijelaskan dan diedukasi sama dokter juga pada pasangan-pasangan ini adalah yang perlu ditanyakan dokter pada pasangan ini, yaitu yang pertama, kira-kira suami dan pasangan ini rencana ke depannya itu ingin memiliki berapa anak gitu. Kemudian jarak antara anak pertama dan anak kedua itu harus ditanyakan. Jadi harus ditanyakan semua. Nah jadi peran dokter ini sangat penting sekali ya, Dok, karena dari yang dokter sampaikan kepada pasangan ini bisa jadi pertimbangan mereka untuk mempertimbangkan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang mana, seperti itu ya. Jadi
sebelum itu mereka udah tahu dulu nih apa kelebihannya, kekurangannya, terlebih lagi untuk kepada wanitanya, karena lebih banyak efek samping yang akan diterima sama wanita ya tentunya. Jadi siap nggak siap nih. Ya, jadi peran dokter ini sangat penting sekali, dan juga bisa memperkuat komunikasi untuk antara dua pasangan ini. Iya, pastinya. Oke, nah jadi kalau untuk cara mengedukasi masyarakat untuk ber-KB ini seperti apa, Dok? Karena seperti kita tahu ya, kalau kehamilan yang tidak direncanakan ini biasanya menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya stunting nih. Seperti sama masyarakat yang ada di lingkungan itu. Kemudian kita juga jelaskan kalau misalnya dalam satu keluarga itu memiliki banyak anak, otomatis akan banyak tanggungan di dalamnya. Jadi kita harus jelaskan juga resiko-resiko kalau misalnya dalam keluarga itu banyak anggota keluarganya, dan kita juga harus jelaskan terkait apa kekurangan kalau misalnya kita tidak melakukan KB, dan apa keuntungan kalau misalnya kita melakukan KB. Dan harus digarisbawahi itu adalah keuntungannya. Supaya kenapa kita harus menggarisbawahi keuntungannya adalah supaya ibunya tertarik. Jadi harus dijelaskan, ibu kalau misalnya ibu ber-KB nanti anaknya 2 saja, dan yang menjadi tanggungan keluarganya itu hanya 2. Kemudian kalau misalnya pada ibu-ibu yang sudah berumur ya, biasa yang bandel menggunakan KB ini, nanti dijelaskan juga, ibu kalau misalnya ibu menggunakan KB nanti akan menghindari dari faktor untuk menghindari resiko-resiko ketika terjadi kehamilan di usia tua. Nah, jadi ada yang namanya 2 anak cukup kan, Dok ya, yang biasa yang seperti kita dengar, supaya nutrisi mereka dan juga hingga pendidikannya itu terpenuhi ataupun tercukupi kan. Jadi itu bisa menjadi salah satu alasan nih yang bisa kalian pertimbangkan, dan memang benar-benar sangat penting banget untuk menggunakan KB ini. Nah, sebagai penutup nih, Dok, boleh dikasih pesan penting nih untuk para Sobat Jinar sebagai edukasi juga mengenai pentingnya pemilihan alat kontrasepsi. Oke, baik. Untuk pesan dari saya adalah sebelum pemilihan alat kontrasepsi itu adalah jadi pesan saya untuk pasangan-pasangan yang ingin melakukan alat kontrasepsi, terlebih dahulu mengkonsultasi pada dokter-dokter yang ada di fasilitas terdekat. Tujuannya adalah supaya pasangan-pasangan yang ingin menggunakan alat kontrasepsi ini mempunyai gambaran terkait alat kontrasepsi apa saja, dan untuk perencanaan kedepannya terkait penundaan kehamilan ataupun perencanaan kehamilan pun lebih terarah pada saat penggunaan kontrasepsi ini. Jadi harus, yang paling sangat ditekan itu memang harus adalah konsultasi pada dokter, kemudian komunikasi pada dokter. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Muda Nurindri Azahra atas waktunya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk Sobat Jiners, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe akun YouTube Jin on Call supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode terbaru dari kita nih. Nah, untuk sebagai penutup, boleh nggak Dok kita sama-sama mengucap jargon dari Jin on Talk? Kalau saya bilang Jin on Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita mulai ya. Jin on Talk, let's talk about women's health. See you.